baik kalau diorganisir, maka itu akan mengalahkan segala ketakutan kita, mengalahkan segala kekurangan kita. Jadi kalau seandainya sekarang ini pengajian sekali sebulan, nah kita tetapkan sekali seminggu misalkan. Ada nggak yang mau? Siapa yang menjadi ketua majelis taklimnya? Majelis taklim apa Pak Haji? Awe lebih ibu majelis taklim intinya bakumpul di siko, tergantung ibu jambara ke ngamon. Ya, nah itu di absen sebenarnya ibu. Ibu sana ketua bu. Ibu. Enggak, kalau nggak sebulan sekali itu lah pasti. Kalau itu hanya yang bonus-bonus siapa aja, Ustaz. Itu nan bonus-bonus. Kamu sekali seminggu, dia, kan? Nah penting kemarin membawa kawan surang-surang. Atau 10 orang, itu kok pagi lah bagi restu. Itu kalau seandainya awak kau menyewa di hotel, mana ibu ke Barajas itu? Ada mejanya, ada papan tulisnya, itu kan? Gurunya juga gratis, insya Allah tuh bu. Guru banyak. Guru banyak. Ya Ustaz. Ibu saya terjemahkan hadis Rasulullah yang tadi. Al-hujjaj wal ummah. Itu enggak membaca sama-sama, ada diterjemahkan. Hai ngerti bu? Al-hujjaj itu orang-orang Islam yang pergi ke Mekah di bulan Zulhijjah. Namanya hujjaj. Wal ummah, orang-orang Islam yang pergi ke Mekah di luar bulan Zulhijjah. Namanya ummar. Ummar itu jamak daripada Umar, ummari, ummar. Artinya orang yang pergi umroh kalau bahasa Jawa. Wafdullah, mereka itu akan mendapatkan 4 keistimewaan. Yang pertama Pak Ustaz, wafdullah. Dia itu diangkat, dinobatkan oleh Allah sebagai tamu-tamu Allah. Ibu kalau ada orang pergi ke rumah ibu menjadi tamu itu dipangakan bu. Kalau orang Islam kalau ada tamu, kalau bisa ada randang keluaran. Yo, ada kue yang paling lama keluaran. Kenapa? Tamu itu bawa malaikat. Nah, orang-orang yang pergi ke Mekah, mereka itu apa? Wafdullah. Mereka adalah tamu-tamu Allah. Coba ibu bayangkan. Pergi ke Mekah kita itu menjadi tamu Allah, menjadi tamu manusia aja istimewanya bukan main. Ibu pernah pergi kan bu? Resepsi pernikahan ke hotel bintang 5? Hah? Atau ke gedung lah ya? Apabila kau jadi tamu, pergi ke gedung apalagi ke hotel bintang 5, ya Allah. Makanan serba ada. Sayur jengkol ada, petai ada, rendangnya ada. Apa lagi itu? Kaliunya ada, gazebo-nya ada. Ya. Nah. Ketika itu kita menjadi tamu siapa bu? Tamu manusia. Lalu Ustadz, bagaimana kalau seandainya saya menjadi tamu Allah? Ya Allah, ya Allah. Kalau ibu menjadi tamu Allah, wa indau, kalau dia minta, berdoa, ujib, maka pasti dikabulkan oleh Allah. Doa yang masuk akal maupun doa yang di luar nalar pasti diijabah oleh Allah. Wa insalu, kalau mereka itu butuh sesuatu, pasti
direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in adfa, berapa mereka ongkos untuk pergi ke Mekah? Ongkosnya, visanya, paspornya, uang selamatannya, semua itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang cash maupun yang utang. Lah itu Bu, masih lanjut Bu? Hah? Ada pandai Bu? Hah? Kalau pada kali mengaji Bu? Sekali bro. Oh pernah sekali ya? Jadi naik kantu waktu sampai jembara ya Bu ya? Biarlah Bu, supaya ibu sugesti iku ado cari itu pengalaman orang yang pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi pengalamanku untuk sugesti, untuk semangat supaya kita juga mau pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Saya ambilkan contoh, ada seorang yang pergi ke Mekah umurnya 56 tahun, namanya Pak Mukhtar. Pada tahun 6 tahun sebelumnya dia kecelakaan, kakinya patah. Apa Bu? Kaki patah. Usia sudah 56 tahun, tinggal di Kebun Jeruk, Jakarta. Ketika manasik, dia itu duduk di kursi roda. Sebenarnya Bu, waktu mana manasik itu duduk di kursi roda. Ketika berjalan dari bandara menuju Jeddah, didorong pakai kursi roda. Ketika tawaf, didorong pakai kursi roda. Saat sa'i, didorong pakai kursi roda. Setelah 9 hari di Mekah dan Madinah, pulang ke Indonesia dari bandara Jeddah menuju pesawat, kursi roda dia lipat. Ketika kursi roda dia lipat itu Bu, saya bingung. Ini kakek-kakek dari bandara pakai kursi roda, bawa kursi roda, di kamar kursi roda, kemana saja aktivitasnya pakai kursi roda. Saya bingung. Kalau saking bingungnya, saya panggil tuh Pak Mukhtar, ada apa Ustaz? Saya bingung Pak Haji. Kok bingung? Iya, Bapak dari Jakarta pakai kursi roda, semua kursi roda. Sekarang kursi roda dilipat dan berjalan normal seperti manusia biasa. Apa rahasianya? Oh Ustadz, biasanya kan begitu ya Bu yo. Kalau orang siai dari penyakit, oi bangganya bukan main, senangnya bukan main. Lalu Pak Mukhtar bercerita, inilah Ustadz, kita kan sudah mendengarkan sabda Rasulullah, al-hujjaj wal ummar wafdullah, wa in da'au ujib, wa in sa'alu uktu, wa in adfa udfi alaihi. Itu sabda Rasulullah. Rasulullah tidak pernah bohong. Dan itu keyakinan saya. Kalau saya pergi ke Mekah Al-Mukarramah, saya minta kaki saya ini bisa sembuh, pasti disembuhkan oleh Allah. Ketika saya shawab, saya ambil air Zam-Zam, saya bacakan doa, Allahumma inni as'aluka. Lihat apa itu Bu? Coba Bu rame-rame sekali yuk. Allahumma inni as'aluka. Taruhan Bu. Jo, karena sekete Bu. Supaya rame lah sekete itu. Karena pengaji siang-siang begitu kayak itu. Bu, coba Bu. Hah? Boleh. Allahumma ini ilman
Wa as'aluka rizqan wasi'an. Wa as'aluka syifaan. Itu doa yang paling mustajab. Ketika kita meminum air zam-zam, dibacakan doa itu, kemudian ditaruh air di depannya, maka air itu akan menjadi obat yang paling mujarab. Makanya ibu, kalau doa itu jangan sampai ke Mekah doang yang dibaca. Di mana-mana itu doa dibaca itu mukjizatnya sangat besar. Allahumma inni as'aluka wa as'aluka rizqan wasi'a wa as'aluka syifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ya Rabb. Rasulmu telah berjanji dan bersumpah, ini Mekah Al-Mukarramah, ini Madinah Al-Munawwarah, segala doa pasti diijabah, segala permohonan pasti direalisasikan. Tolong ya Allah, sembuhkan kaki saya yang patah. Diambil air zam-zam, diminum dan diusapkan ke kaki. Diambil air zam-zam, dibawa mandi. Hari pertama itu yang dikerjakan, hari yang kedua itu yang dikerjakan, hari ketiga dan seterusnya itu yang dikerjakan. Ketika itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa yang tidak masuk akal. Apa bu? Doa yang tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Karena kaki sudah patah, usia 56 tahun. Kalau anak-anak itu masih bisa kembali normal bu, karena masih ada kalsiumnya, masih ada fosfornya, masih ada zat besinya. Kalau kita ini bu patah, udah susah untuk sembuh. Tapi di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan, wa in da'u ujib wa in sa'alu u'tu. Kamu mau minta apa saja akan aku kabulkan. Akhirnya Pak Mukhtar itu dengan bangga riang gembira, dia berkata, ini kaki saya sudah sembuh. Karena berkat apa? Berkat berdoa di Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Itu baru cerita itu bu. Aduh, dua orang nambah cerita. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan ibu yuk. Ya bu, karena ibu inilah panik itu mantul lah kunang-kunang Ustaz. Terakhir kalau memang bisu minggu ya bu, kalau bisa minggu bisu atau hari apa lah dan ibu setuju. Kira-kira ibu waktu kosong pemilu. Bulan baru. Tiap bulan tak bakal itu bulan gua wajib ke bu. Cuman kalau nang seminggu gua bonus. Sebulan. Kalau ibu amuah tiap minggu, tadi pagi kan papasan. Kebetulan ibu ada kawan ada kedake di situ, suruh mengaji biku ka kantua di bawah. Tapi kalau nggak ada waktu, nanti sekali sebulan, itu lah pasti saja. Jadi itu minggu pertama tiap bulan. Minggu pertama lah pasti bu, Ustaz. Insyaallah. Tiap bulan ya. Tapi kalau ingin bonus, kita sambil sharing, sambil kita belajar, insya Allah kita akan coba sekali seminggu. Tapi itu siana ngamuah, ibu yo, siana ngamuah tidak dipasok-pasok bu. Yo, kalau ibu ngamuah, pai di situ mengaji. Ada koordinator deh, sebagai ibu koordinator lah bu. Atau mungkin ibu Iko ada tulisan bu di absen, ibu. Ibu kita koordinasi. Bisa nggak bu? Ya kalau saya tidak ada risiko, ya tempat lain bisa. Cuman Pak Ustaz Mutakin tadi, ya, aku Ustaz Mutakin gue pengen ceramah di tempat ibu. Nah hanya itu bu, mudah-mudahan ini hadis sabda Rasulullah ini ibu bisa hafal dan bisa diamalkan. Terakhir kita coba sekali lagi yuk, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hujjaj
wal ummar wafdullah wa in da'u ujib wa in sa'alu u'tu wa in adfa udfi alaihi. Orang yang pergi haji, dia itu tamu Allah. Kalau dia berdoa, pasti diijabah. Kalau dia meminta, pasti direalisasikan. Kalau dia membayar, pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Burung cendrawasih, burung irian, terima kasih atas segala perhatian. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata Ustaz Safrizal yang salah, tolong jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Apa tuh? Bisa. Ibu berapa nomor? Kita ada grup kan? Ada grup. Ada grup. Awal dalam masuk grup. Beko Ustadz bisa dimasukkan. Ayo ya. Oh boleh. Nomor lah tahu Ustaz, nomor WhatsApp. Hah? Oh. Beko Ustadz bisa dimasukkan. Berapa nomor Ustadz? 0812 Hmm. 9703 9194. Ustadz Safrizal. 0812 9703 9194 saya. Ah ya Bu. Nanti ditulis. Tadi Pak Bishop katanya mau ngasih sambutan. Entah. Coba detail. Bu, sampai Pak Bishop datang, mungkin Ibu ada pertanyaan. Kalau bisa ini Bu ya. Ada sabda Rasulullah itu man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun. Barang siapa yang membuat acara yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang ikut dalam acara itu. Jadi saya juga tadi wanti-wanti, mudah-mudahan ini jemaah kita ini mau setiap minggu belajar di sini. Kalau tidak mau setiap minggu, setiap bulan, ya Ustaz? Ya. Ah. Itu ya. Hah? Setiap bulan juga apa-apa. Ada yang mau ditanyain Bu? Ya. Boleh ya? Nah ini mungkin saya kasih jawab ya Bu ya, dan nanti ditambahin sama Ustaz Mutakin. Ustaz, kita bawa uang, apakah itu uang ada najisnya apa tidak? Kita ke bawah di waktu sholat. Sebenarnya begini Bu, yang disyariatkan itu adalah pakaian kita. Pakaian kita harus bersih, pakaian kita harus suci, tidak terkena najis. Nah, kalau kebetulan itu uang karena kita nggak tahu asal usul, ya, apakah itu najis, apakah tidak, insya Allah itu makfuran. Yang terlalu diwari kemana itu piti pangola mama mencetnya, apa piti dari Cino, apa bekas babi atau lain sebagainya, itu nggak susah Ibu yuk. Cuman yang diperhatikan dalam Islam itu pakaian kita. Tapi kalau nanti bawa serman suatu kisah juga ya, awak pergi ke Makkah kan nggak mulia nan laki-laki itu nggak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Ya, lalu tas itu dijahit bagaimana itu Pak Ustaz? Itu kan jadi masalah juga kan? Kan? Nah,
itu yang dijahit itulah mungkin makfu anhu, yang wajib yang nempel di badan ini. Itu mungkin sebagai apanya, sebagai bagi kita itu kan terlalu berat lah agama itu. Kalau pikiran saya begitu ya. Tapi yang jelas di dalam sholat itu yang diutamakan pakaian yang nempel di badan. Tapi kalau seandainya dikaitkan lagi dengan duit, berarti ibu pakai tas kecil juga nggak sah bagi hajinya. Berat amat dong orang Islam, susah amat dong orang Islam kalau begitu. Ya Bu ya. Jadi yang kita pikirkan pakaian di badan. Kalau uang itu ada kotorannya ya kita nggak bisa lah mendeteksi yang seperti itu. Ya Bu ya. Susah amat lah agama itu tidak sesusah benar kan. Ya Ustaz, ini minta Ustaz. Ustaz, jawab Ustaz apa Ustaz? Capek ngobrolnya. Jadi begini Bu ya, masalah darah. Darah ini memang ulama beda pendapat tentang status darah. Ada yang mengatakan pokoknya semua darah itu ya najis. Tapi ada yang berpendapat najis darah itu cuma darah haid, yang lain tidak najis. Buktinya alasannya masing-masing ada. Misalnya sahabat Nabi pernah sholat tahajud orang kafir. Abbad bin Bishr itu sampai 3 kali panah tapi tidak batal sholat. Kalau darah kan keluar. Kalau dibilang najis gimana kira-kira? Harusnya kan batal, tapi tidak dibatalkan. Anggaplah darah ini najis. Tapi darah yang najis ini dibagi dua nanti. Ada darah yang ma'fu tadi yang dibilang, ada yang darah yang enggak ghairu ma'fu itu, yang tidak dimaafkan. Ada darah yang dimaafkan Bu. Darah yang dimaafkan itu apa? Darah seperti kita nyamuk, itu kan sedikit tuh. Atau darah kutu, atau darah termasuk bisul, itu dimaafkan. Kita berdarah bisul kita, najis dilap keluar lagi keluar, itu dimaafkan. Nah termasuk tadi kalau pertanyaannya masalah duit. Yang mana duit tadi nggak tahu tak darah ayam, tak darah ini, tak darah itu. Betul kata Ustaz tadi, itu terlalu susah. Agama ini tuh mudah. Yassir wala tu'assir kata Nabi. Mudahkan, jangan susah-susahkan. Masalah uang, kita kembali kepada hukum asal. Ada namanya Bu, hukum asal. Disebut oleh para ulama al-aslu fil asya ibaha. Asal sesuatu itu boleh. Sampai nanti ada satu keterangan yang menyebabkan dia nggak boleh. Duit itu kan asalnya suci, ya Bu? Karena kertasnya kan pas awal dicetak kan bersih. Maka hukum asal yang dipakai sampai kita yakin betul bahwa duit itu kena najis. Kalau kita tidak yakin dia kena najis, ya berarti tidak apa-apa. Karena tidak ada keterangan yang menjelaskan dia najis, maka kembali kepada hukum awal, dia aslinya suci. Begini, saya menjelaskan sedikit lagi. Bapak Ibu, ada istilah nanti di usul fikih itu namanya apalah namanya? Istishab namanya. Istishab. Kembali kepada hukum sebelumnya. Al-aslu baqa'u makana ala makan. Saya mau tanya Ibu misalnya nanti mau sholat asar. Ibu mau sholat asar. Ibu kalau mau sholat asar mesti wudu. Lalu ibu bingung, udah wudu apa belum? Mana yang diambil hukumnya? Udah wudu apa belum? Kembalikan kepada hukum sebelumnya. Ibu belum wudu. Meskipun ibu sudah berwudu, misal di hadapan Allah, Allah kan tahu, Allah tidak pernah lupa. Ibu lupa, saya udah berwudu atau belum? Kalau ragu, kembali kepada hukum sebelumnya. Ibu belum wudu. Ibu sudah berwudu. Yakin sudah berwudu, sholat asar. Nggak usah kita ambil sholat asar, sholat maghrib. Ibu sudah berwudu, ibu yakin sudah berwudu. Lalu ibu bingung, sudah batal atau belum? Ibu ikut yang mana? Asal. Sudah batal apa belum? Ya belum, kembali ke sebelumnya. Ibu kan sudah yakin wudu. Sebelumnya ibu udah wudu, ibu yakin sudah wudu. Ibu ragu udah batal apa belum? Maka ibu ambil hukum sebelumnya. Berarti masih ada wudunya. Tapi kalau misalnya contoh pertama tadi, ibu nih mau wudu, mau sholat. Lalu ibu ragu udah wudu apa belum? Kembali hukum sebelumnya, ibu belum berwudu. Paham? Masih bingung ya? Paham? Yang paham, yang belum. Jadi kembali kepada hukum sebelumnya. Hukum sebelumnya, kertas uang itu bersih suci.
Lalu dalam perjalanannya kita tidak tahu itu kena najis atau tidak. Maka kembali hukum sebelumnya, dia itu suci. Apalagi kayak tadi darah ayam, darah ini. Mana tahu kita yang namanya duit nih, kadang sama pom bensin, sekarang sama ini. Kalau kayak gitu Bu, jangankan ke Mekah, dompet pun tidak bisa kita bawa ke masjid, ya nak? Itu terlalu ribet Bu. Jangankan ke Mekah, hukum di Mekah kan sama hukum di sini. Sholat di sana kan sama seperti sholat di sini, tidak boleh ada najis. Cuman persoalannya pahalanya beda. Berarti kalau kayak kalau bawa duit itu dipersoalkan, banyak sekali tuh Bu yang dipersoalkan nanti, ya kan? Banyak sekali yang dipersoalkan. Dompet, sarung tangan, duit, sepatu, kaos kaki, baju kita pergi ke pasar, ya kan Bu? Sesuatu yang kita tidak tahu dimaafkan. Sesuatu yang kita tidak tahu dimaafkan sampai ada dalil yang memastikan. Kalau belum dipastikan, kembali kepada hukum sebelumnya, suci. Sampai ada keterangan dia najis. Cuman kalau memang mau hati-hati, ya mungkin jangan. Tapi kalau hukum tidak boleh, itu tidak sampai ke situ Bu. Karena duit hari ini mana ada orang duit dicuci lah Bu. Kau dapat PPT dari di blender di mesin cuci kan dulu, hancurlah duit kita. Itu terlalu ribet Bu. Coba tanya sama Ustaz tuh. Ustaz memang tidak pernah bawa duit dalam saku sholat. Terus kalau dia pakai Honda, Ustaz pergi ceramah pakai Honda. Kalau pakai mobil mending juga lah kita taruh tas dompet dalam mobil. Kadang bisa dibobol orang. Lah kalau pakai Honda, kita kan bawa tas, di situ dompet, di situ uang, dibawanya ke masjid. Itu sama ya bawa najis namanya. Susah. Itu nggak mungkin dilakukan. Itu nggak bisa diterapkan. Sesuatu yang nggak bisa diterapkan tuh dia susah dia. Ghairu ma'qul nanti kayak gitu tuh. Susah diterima akal karena itu akan banyak orang terlibat di situ ya Bu. Apalagi kalau nanti ya Bu ya, berbeda pula memahami najis. Najis binatang halal dimakan, kotoran binatang yang halal dimakan dengan kotoran binatang yang haram dimakan. Tuh ulama pun beda pendapat. Ibu kita ke Mekah itu tai burung merpati banyak di lantai ya. Itu sholat di situ sah apa enggak? Lah kok sholat di situ? Bahkan sholat di jalan-jalan orang. Mana lebih ngeri yang sholat di aspal di Makkah tuh, yang tai merpati banyak atau duit yang di saku? Batal nggak di sana? Udahlah, itu terlalu susah. Jadi Bu, intinya gimana Ustaz? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, gitu saja. Gitu aja lah ya. Sama kesimpulan. Jadi nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Jadi Bu, itu nggak masalah. Insyaallah nggak masalah. Ya Bu ya, itu aja mungkin dari kami. Ini bentar lagi ya asar Pak. Udah masuk ya? Udah masuk ya?